Tahun 1985, Bolivia, Amerika Selatan. Harga barang naik nyaris setiap hari. Belanja bahan dapur butuh uang segepok, dan nabung jadi lelucon. Kondisi ini namanya hiperinflasi. Negara itu lagi linglung. Semua orang capek, bingung, dan cuma pengen satu hal, kekacauan ini berhenti. 29 Agustus 1985, di La Paz, ibu kotanya, Presiden Victor Paz Estenssoro menandatangani satu dokumen. Namanya kering banget, Dekret 21060. Isinya 220 pasal, nyentuh hampir semua sisi ekonomi negara itu. Subsidi, belanja negara, aturan upah, perdagangan. Satu tanda tangan, dan arah hidup jutaan orang belok. Gak ada perdebatan publik yang panjang, gak sempat. Dan dokumen sebesar itu biasanya butuh bertahun-tahun buat disusun. Yang ini dirancang dalam waktu sekitar 3 minggu. 3 minggu buat hampir seluruh hidup satu negara. Pertanyaannya bukan kenapa presidennya mau tanda tangan, orang panik bisa nanda tanganin apa aja. Pertanyaannya, siapa yang nulis dokumen setebal itu secepat itu? Dan kenapa jawabannya kayak udah disiapin jauh sebelum pertanyaannya ada? Buku yang malam ini dibedah bilang kejadian kayak gitu bukan kebetulan, bukan juga cuma sekali, ada polanya. 5 langkah, kata penulisnya, berulang di benua yang beda dan dekade yang beda, dan versi kecilnya mampir ke hidup orang biasa, hampir tiap minggu. Selamat datang di Arsip Gelap. Buku malam ini, The Shock Doctrine, ditulis jurnalis Naomi Klein, terbit tahun 2007. Sebagian pembaca nyebutnya buku penting, sebagian ekonom nyebutnya sesat. Dua-duanya dapat tempat di video ini, jadi tonton sampai bagian bantahannya. Pegang satu kalimat ini sepanjang video. Keputusan yang kamu tolak waktu tenang, bisa kamu terima waktu panik. Dan menurut Klein, selalu ada pihak yang ngerti itu duluan. Malam ini polanya dibongkar jadi 5 langkah, plus cara nahannya di penutup. Di tiap langkah ada bentuk kecil yang kejadian di HP dan kantormu minggu ini. Soal siapa yang nyiapin 220 pasal tadi, jawabannya nunggu di langkah kedua. Jangan lompat, kita mulai dari langkah pertama. Perubahan besar yang gak populer susah lolos di hari biasa, soalnya orang sempat mikir dan sempat nawar. Jadi yang ditunggu bukan persetujuan, yang ditunggu momen orang gak sanggup mikir. Milton Friedman, ekonom aliran pasar bebas paling berpengaruh, nulis di kata pengantar edisi 1982 bukunya, Capitalism and Freedom, kira-kira begini. Hanya krisis, nyata atau cuma kerasa nyata, yang menghasilkan perubahan sungguhan, dan tindakan pas krisis tergantung ide yang lagi tergeletak di sekitar. Buat Klein, itu kunci seluruh bukunya. Krisis itu jendela, dan ada yang berdiri di depan jendela itu, nungguin. Contoh yang sering dia pajang, New Orleans, Amerika 2005. Tanggul kotanya jebol, warganya ngungsi. Tanggal 5 Desember 2005, di Wall Street Journal, Friedman yang sama nulis opini soal sekolah kota itu. Judulnya, The Promise of Vouchers. Ini tragedi, tapi juga kesempatan buat merombak radikal sistem pendidikannya. Kotanya belum kering, jendelanya udah kebuka. Cerita sekolah ini balik lagi di langkah keempat. Contoh kedua lebih sunyi. Desember 2004, tsunami besar nyapu pesisir Samudra Hindia. Di Sri Lanka, sekitar 70.000 perahu nelayan rusak atau hancur. Sesudahnya, keluar aturan zona penyangga. Dilarang bangun rumah dalam jarak 100 meter dari garis pantai di selatan, 200 meter di utara dan timur. Tapi Klein nyatat kejanggalan. Gugus tugas rekonstruksinya separuh diisi orang sektor pariwisata. Dan menurut Klein, di jalur pantai yang sama, pengembang hotel besar justru dapat izin bangun resor mewah. Nelayan yang tinggal di situ turun-temurun dilarang balik. Seorang aktivis lokal, dikutip di bukunya, nyebut ini tsunami kedua. Pantainya sama, ombaknya sama. Yang beda cuma siapa yang udah siap pas semua orang lagi kaget. Bentuk kecilnya di hidupmu. Iklan pinjaman paling rajin muncul di tanggal tua. Sales investasi paling semangat pas pasar merah. Momen kagetmu itu jadwal tayang mereka. Jadi tiap tawaran datang persis di momen lemahmu, tanya satu hal, ini masih ada nggak minggu depan? Kalau katanya nggak bisa, justru itu tanda paling jelas buat mundur. Tapi jendela kaget nggak kebuka lama, orang pelan-pelan sadar. Makanya langkah kedua isinya cuma satu hal, kecepatan. Jendela kaget itu sempit, beberapa bulan, kadang cuma beberapa minggu. Begitu orang mulai sadar dan ngitung, jendelanya nutup. Jadi aturan mainnya satu, semua didorong sekaligus, secepat mungkin. Balik ke ruangan di lapas. Ini jawabannya. Tahun 1985, inflasi Bolivia tembus puluhan ribu persen setahun.
Sumber nyebut antara 23.000 sampai 26.000%. Pemerintah baru kepilih di tengah kekacauan itu, dan masuk seorang ekonom muda dari Harvard, Jeffrey Sachs, jadi penasehat. Modelnya dia ambil dari penanganan hiperinflasi Jerman dan Austria tahun 1920-an. Berhenti total, sekali pukul, jangan nyicil. Hasilnya, dokumen yang ditekan 29 Agustus 1985 itu, 220 pasal, dirancang dalam sekitar 3 minggu. Dan inflasinya emang berhenti cepat. Yang diperdebatkan sampai sekarang, harga sosialnya. Kecepatannya bukan efek samping. Menurut Klein, kecepatan itu strateginya. Dokumen yang dibahas setahun bakal dipotong sana-sini. Dokumen yang lewat dalam 3 minggu, lolos utuh. Dan kalau 3 minggu masih kedengaran lama, Chili nyimpen versi ekstremnya. Sekelompok ekonom lokal didikan University of Chicago nyusun blueprint kebijakan setebal buku bata, sampai dokumennya dijulukin Kelladrillo, artinya batu bata. Ditulis 1972 sampai 1973, sebelum mereka pegang kekuasaan apapun. 11 September 1973, pemerintahan Chili digulingkan lewat kudeta militer. Sesudahnya, blueprint yang nganggur itu dipakai penguasa baru sebagai peta jalan. Klein nyambungin dua kejadian itu jadi cerita sebab akibat, dan sambungan ini yang paling keras dibantah banyak ekonom. Bantahannya nunggu di segmen sendiri. Versi kecil langkah ini nempel di tiap halaman checkout. Hitung mundur yang jalan terus, tulisan stok tinggal 2, penawaran yang cuma berlaku hari ini, kontrak yang harus ditekan sekarang juga. Keputusan yang dikasih ruang buat dipikirin, bakal dipikirin. Yang nggak boleh dipikirin, dipercepat. Arsitekturnya kembar. Tekanan waktu plus rasa bakal rugi kalau gak buru-buru. Tapi cepat aja gak cukup. Orang masih bisa nolak, kecuali dia dibikin percaya satu hal. Jalan lain gak ada. Itu langkah ketiga. Orang bisa nelan keputusan pahit asal percaya gak ada pilihan lain. Jadi langkah ketiga isinya ngilangin pembanding. Pilihan lain gak perlu dibantah, cukup gak pernah ditaruh di meja. Klein ngambil contohnya dari Polandia, akhir 1980-an. Sistem ekonomi lamanya, yang hampir semua hal diatur negara, lagi ambruk. Inflasi lari sampai sekitar 639,6% setahun. Paket reformasi total pun disiapkan. Namanya Rencana Balcerowicz, dari nama Menteri Keuangannya, Leszek Balcerowicz. Mulai berlaku 1 Januari 1990, harga dilepas dan subsidi dipangkas, serentak. Kalimat paling ampuh buat bikin orang nurut bukan ancaman, kalimatnya justru kedengeran kayak nasihat. Gak ada pilihan lain. Polandia dengerin kalimat itu pas ekonominya jebol, dan obat yang ditaruh di meja cuma satu resep. Semua perubahan dijalanin serentak. Hasilnya dua muka. Inflasi liar berhasil dijinakan, ekonominya belakangan tumbuh lagi. Tapi ada harga yang gak dibacain di awal. Ekonominya nyusut kurang lebih 3 tahun dulu, dan pengangguran, yang di sistem lama nyaris 0 di atas kertas, melonjak ke kisaran 20%. Jutaan orang yang seumur hidup ngerasa dijamin kerja, tiba-tiba gak kepake. Versi yang lebih pelan ada atau enggak, ekonom masih debat. Yang jelas, waktu itu versi lain nyaris gak pernah sampai ke telinga orang banyak. Keputusan tanpa pembanding itu bukan keputusan, itu jalan satu arah yang dikasih nama pilihan. Minggu ini juga kalimat itu mampir ke hidupmu, cuma ganti kostum. Kantor lagi susah, semua harus terima potongan, katanya gak ada opsi lain. Padahal hampir selalu ada versi lain. Nego ulang, jual barang, pinjam keluarga, nunda beli, nyari penawaran kedua. Pilihannya ada, dia cuma gak dibawain ke meja, karena yang bawa mejanya bukan kamu. Opini kedua itu bukan penghinaan buat ahlinya, itu hak orang yang bayar. Begitu satu-satunya pilihan diterima, mulailah bagian paling mahal dari pola ini, pemindahan barang, langkah keempat. Inti langkah keempat itu barang. Aset yang tadinya punya barang, punya negara, punya publik, pindah tangan jadi punya segelintir pihak. Dan pemindahan paling gede kejadian pas harga jatuh dan perhatian buyar. Panggung terbesarnya, menurut Klein, Rusia awal 1990-an. Sesudah sistem lamanya bubar, privatisasi dijalanin kilat. Tahun 1992, sekitar 98% warga dibagiin voucher, kertas yang mewakili saham ekonomi negara. Prakteknya, banyak orang yang lagi susah ngelepas vouchernya murah. Lalu datang skema yang dikenal sebagai loans for shares, utang ditukar saham. Segelintir orang dapat saham pengendali perusahaan energi, logam dan perbankan jauh di bawah nilai wajar. Dari sinilah lahir oligarki. Analisis lembaga riset RAND nyebut pendapatan per kepala Rusia turun sekitar 42% sepanjang dekade itu. Pemindahan gak selalu bentuknya pabrik. Ingat cerita banjir di langkah pertama? Agustus 2005, tanggul New Orleans di Amerika jebol.
kota kebanjiran, warganya ngungsi kemana-mana. Sebelum banjir, Dewan Sekolah Kota itu ngelola 123 sekolah negeri. 19 bulan kemudian, menurut catatan klien di bukunya, sekolah yang masih dikelola Dewan tinggal 4. Sisanya dialihkan jadi sekolah charter, sekolah yang dibiayai uang publik tapi dikelola swasta, naik dari 7 jadi 31. Sekitar 7.000 guru dan staf diberhentikan, dan bertahun-tahun kemudian pengadilan banding nyatain pemberhentian itu melanggar hukum. Data independen nyatet tahun ajaran 2014 sampai 2015, sekitar 92% murid sekolah negeri kota itu belajar di sekolah charter, porsi tertinggi di Amerika. Sistem sekolah satu kota ganti kepemilikan, dalam waktu yang gak cukup buat warganya pulang dari pengungsian. Versi mininya halus banget. Aplikasi yang dulu gratis, pas semua orang udah ketergantungan, fiturnya dipagarin jadi langganan. Fasilitas yang dicabut pas efisiensi, balik lagi sebagai layanan berbayar. Kata efisiensi dipakai pas ngambil, kata layanan dipakai pas jualin balik. Barang bagus yang dijual buru-buru di momen terjelek hampir selalu ngasih untung ke pembelinya, bukan ke yang jual. Perubahan sebesar itu kok bisa awet? Orang kan akhirnya sadar. Jawabannya di langkah kelima. Kepanikan itu sementara, yang bikin hasilnya permanen, aturan. Selagi keadaan masih darurat, aturan mainnya ditulis ulang dan dikunci. Pas keadaan normal balik, orang bangun di rumah yang sama, tapi kuncinya udah ganti. Contoh paling telanjang ada di Irak, tahun 2003. Sesudah invasi, negara itu diurus otoritas transisi bentukan pendudukan, namanya Coalition Provisional Authority, dipimpin Paul Bremer. Di tengah negara yang masih kacau, otoritas ini nerbitin aturan bernomor Order 39, tanggal 19 September 2003. Investor asing boleh punya 100% bisnis di Irak, kecuali minyak dan gas, dan boleh narik seluruh untungnya ke luar negeri. Lalu Order 37, pajak penghasilan tertinggi dipangkas dari 45% jadi tarif rata 15%, berlaku mulai tahun pajak 2004. Biar makin awet, aturan pajaknya diperpanjang lewat Order nomor 49, Februari 2004. Satu dokumen ngunci, dokumen berikutnya ngegembok. Yang mutusin bukan pemerintah pilihan warganya. Dan aturan tertulis punya sifat licik, dia nggak bubar barengan daruratnya. Darurat pergi, aturannya nginap. Turunin ke skala hidupmu. Restrukturisasi cicilan yang nolongin bulan ini, tapi ninggalin bunga dan tenor baru yang nempel bertahun-tahun. Keringanannya sebulan, ikatannya bertahun-tahun. Kontrak kerja baru yang ditekan pas perusahaan genting, tetap berlaku pas perusahaannya sehat. Dan notifikasi pembaruan syarat dan ketentuan yang munculnya barengan gangguan layanan. Semua orang sibuk ngeluh, gak ada yang baca, tombol setuju dipencet biar cepat. Perubahan yang di hari tenang bakal diprotes rame-rame, lewat tanpa suara di hari kacau. Krisisnya lewat, tanda tangannya tinggal. Itu 5 langkahnya. Sebelum ditutup, ada 2 hal yang harus diomongin jujur. Yang pertama, dari orang di balik channel ini. Sekarang bagian aku, bukan sebagai narator, tapi sebagai orang yang kerjaannya nyerempet isi buku ini. Bertahun-tahun aku kerja di AdOps, ngurusin iklan digital buat berbagai brand. Dan jujur, sebagian kerjaanku itu versi mini dari 5 langkah tadi. Hitung mundur di halaman checkout, aku yang masang. Tulisan stok tinggal 2, aku yang atur logikanya. Kalimat harga naik besok, aku yang jadwalin. Termasuk milih jam tayang diskon di jam pertahanan orang lagi tipis. Klien ngomongin negara, aku ngomongin keranjang belanja. Satu pengakuan, aku pernah ngeset promo yang sebenarnya masih lama berakhirnya, tapi ditampilin seolah tiap hari itu hari terakhir. Secara aturan gak bohong, secara rasa, orang mutusin di kondisi yang aku desain sendiri. Terus kenapa sebagian trik itu aku berhentiin? Pengennya sih bilang alasannya moral, sebagian iya, tapi yang lebih jujur, angkanya. Orang yang beli karena panik kelihatan bagus di laporan hari itu, terus jadi masalah minggu depannya. Komplain naik, pembatalan naik, yang balik beli lagi dikit, ulasan jelek nambah. Kepercayaan itu kayak saldo, urgensi palsu narik saldo terus, gak pernah nabung. Sebagian trik itu masih dipakai klien sampai hari ini, dan countdown gak otomatis dosa kalau tenggatnya beneran ada. Yang aku tolak cuma satu jenis, panik yang dibikin-bikin. Karena bedanya sama isi buku ini cuma 0 di belakang angka. Mekanismenya sama, di layar checkout dan di kebijakan negara. Sekarang bagian yang wajib, dan ini bukan basa-basi. The Shock Doctrine dibantah keras oleh nama-nama besar. Johan Norberg dari Cato Institute nulis 2 kritik panjang. Poin utamanya, klien salah gambarin Friedman. Friedman nggak pernah jadi penasehat resmi penguasa militer Chili. Dia datang cuma 6 hari atas undangan bank swasta, 2 tahun sesudah kudeta. Dan dia sendiri nulis bantahan langsung.
Norbert juga nyatet Friedman tentang invasi Irak, kebalikan dari citra pemburu krisis yang dilekatkan Klein. Kritikus Aling gak kalah pedas. John Willman di Financial Times nyebut buku ini cacat parah dan ujung-ujungnya gak jujur. Stephen Holmes di London Review of Books nilai argumennya naif. Tyler Cowen nyebut sebagian klaimnya dibuat-buat. Bahkan Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi yang cenderung simpatik ke Klein, tetap bilang paralelnya kelewat dramatis. Satu angka penyeimbang, kemiskinan Chili turun dari 45% di 1987 jadi 21% di 2000. Pendukung pasar bebas nyebut itu bukti keberhasilan jangka panjang. Ekonom lain termasuk catatan ILO bilang penurunan tercepatnya justru pas pemerintahan demokratis sesudahnya. Datanya sama, bacaannya beda. Posisi video ini jelas, yang dibedah isi buku dan mekanismenya, bukan vonis ke siapapun. Anggap Klein saksi yang kuat di pola, tapi diperdebatkan di sebab akibat. Kita rangkum. Tunggu momen kaget, karena orang panik gak sempat nolak. Gerak cepat, karena jendela paniknya sempit. Bungkus jadi satu-satunya pilihan, karena orang tanpa pembanding gak bisa nawar. Pindahkan yang punya bersama jadi punya swasta, pas harga jatuh dan perhatian buyar. Terus kunci aturannya, biar hasilnya permanen. Di level hidupmu, bentuknya countdown check out, tulisan stok tinggal 2, kalimat gak ada pilihan lain, dan syarat baru yang datang barengan kabar buruk. Cara nahannya 4 aturan. 1. Jangan ambil keputusan besar di hari yang sama kabar buruknya datang. Penawaran yang gak bisa nunggu semalam, hampir pasti didesain biar gak sempat dipikirin. 2. Pas ada yang nyodorin solusi di tengah kekacauan, tanya dalam hati, solusi ini disiapin kapan, dan yang nyiapin dapat apa? 3. Selalu cari pembanding kedua. Kalimat gak ada pilihan lain gugur di detik kamu nemu satu aja pilihan lain. 4. Baca aturan pas tenang. Semua yang dikunci hari ini tetap nyikat pas paniknya udah lupa. Gak semua perubahan cepat itu jahat. Yang video ini bongkar itu polanya. Pihak yang sengaja milih momen kamu paling lemah buat nyodorin hal yang kamu tolak pas kuat. Sekali kamu kenal polanya, dia kehilangan senjata utamanya, kagetmu. Ngelawannya gak butuh gelar ekonomi, butuhnya cuma jeda. Baca bukunya, terus baca juga bantahannya, biar gambaranmu utuh. Sebelum pergi, satu pertanyaan, tulis di komentar. Aku baca satu-satu. Kalau video ini kebuka satu pola aja di hidupmu, like videonya, terus kirim ke satu orang yang lagi kepepet mau tanda tangan sesuatu. Sampai jumpa di arsip berikutnya.